Tapi ya memang ajal, neneknya meninggal gitu. Pas meninggal, saya tuh merasa ada yang aneh. Terus? Jadi kan saya jualan keliling, nggak laku jualan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nih kita keluarga besar rumah makan gratis diundang oleh Mbak Imung, artis idola kita. Mau siap-siap nih ke rumahnya Mbak Imung, Lebaran, silaturahim. Buat abang kakak, ayah bunda semua, ya nanti bisa nonton di channel YouTube Rumah Makan Gratis. Kita tulis ya channel YouTube-nya di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini kita udah sampai nih di rumahnya Bang Mbak Imong. Nah, di kantornya nih. Alhamdulillah, ini kita mau silaturahim, ketemu sama Bang Mbak Imong ya. Insya Allah kita mau ngobrol-ngobrol santai, bicara. Insya Allah bakal banyak motivasi dan inspirasi buat abang kakak, ya bunda semua ya. Terus ikutin channel YouTube ini Rumah Makan Gratis, dan juga follow juga dan subscribe juga YouTube-nya Mbak Imong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adit ya? Ya, Mas Adit apa kabar? alhamdulillah. Oke, Mas Adit boleh pakai ini. Siap. Udah pernah belum pakai ini? Udah Oh, udah pernah podcast? sering Ah, di mana? TV. Oh, di TV. Iya. Lo Mas Adit sebenarnya apa? Saya baru nih, saya nggak tahu. Kokennya gimana? Keren juga. Mas Adit di mana? Maksudnya biasa di TV? Ya, ini deketin nggak usah. Jangan. Oh ya, siap. Boleh, boleh. Boleh lah. Boleh lah, nggak kenal. Mas Adit kalau dipanggil ke TV itu waktu itu ngapain? Ya, wawancara Wawancara tentang? rumah makan gratis. Oh, apa itu programnya? Iya, Rumah makan gratis. iya, rumah makan gratis. Udah berjalan dari kapan? 2016. Oh, lama. Jadi itunya, tunggu coba saya mengartikan dengan kata-kata dulu ya. Rumah makan gratis berarti itu adalah rumah makan buat orang-orang secara gratis. Dan itu adanya di bulan puasa. Setiap hari. Ah, kok bisa? Setiap hari gratis. Uangnya dari mana? Dari donatur? Dari Allah. Ah, itu gimana tuh? Saya dulu miskin. Terus? Hidup saya susah. Terus? Saya rumah ngontrak, pernah diusir oleh pemilik kontrakan. Karena saya nggak sanggup bayar kontrakan. Kontrakan. Terus? Akhirnya saya pindah ke kontrakan yang lebih kecil, lebih murah. Terus? Nah, di situ di kontrakan itu ekonomi saya sulit, utang saya banyak. Saya setiap hari tuh sholat aja. Sholat. Nah, sampai pulang sholat, habis sholat subuh, ketemu sama nenek-nenek. Allah pertemukan dengan nenek-nenek yang hidupnya lebih susah. Dia usianya 92 tahun, kakinya bolong, jalannya Tunggu dulu, kencot-kencot. kakinya bolong. Bolong kakinya. Maksudnya bolong gimana? Pertama kali saya lihat jalannya kencot-kencot, bawa karung. Saya tegur, Mas Nek. Adit orang apa sih? Palembang. Malem. Kencot-kencot. Pincang bahasa sini Ya. ya. Itu deketin lagi aja dikit. Enggak, itunya aja diginin. Oh iya. Canggih ya. Canggih lah di sini, gila. Baru nanya nih yang murah apa mahal? Mahal loh. Sultan. Amin tuh, kalau saya amin aja Amin, gue itu. Masya Allah. Amin, amin. 2 minggu. Iya. Tunggu dulu. Saya kira tadi cerita sama siapa? Sama istri, tiba-tiba pas di kalau cerita-cerita orang-orang nih, kalau misalnya ketemu lagi gitu ya, tiba-tiba nggak ada aja. Siapa itu ya? Tapi ini malah dirawat. Saya rawat. Berarti emang bener bolongan itu ada pelatungnya? Ada, saya bersihin. Nah, alhamdulillah teman saya itu ngasih obat, ada cairan katanya dari Kangen Water, ya udah saya kasih gitu. Saya Iklan bersihin. banget. Enggak, demi Allah. Oh, bener. Nah, iya, sumpah demi Allah. Nah, itu Terus? dikasih sama Pak Andi, jamaah masjid. Terus? Dikasih gitu. Nah, setelah itu saya bersihin, setelah saya bersihin, kasih obat. Tapi obatnya nggak bisa diminum, Pak, katanya ditaburin aja, katanya gitu. Terus? Nah, udah membaik tuh kaki si nenek. Nah, Oke. tapi ya memang ajal, neneknya meninggal gitu. Pas meninggal, saya tuh merasa ada yang aneh. Terus? Jadi kan saya jualan keliling, nggak laku jualan saya. Saya Terus? ngelihat ada orang jualan kok rame banget. Saya liatin, jualan apa Pak? Jualan murotal katanya. Boleh Pak, saya ikut jualan Pak, bantuin Bapak. Terus? Boleh katanya. Nah, dititipin lah murotal waktu itu. Terus? Akhirnya saya jualan murotal. Nah, begitu saya jualan murotal, itu Masya Allah dapat pesanan sekali yang mesen 50, 100.
yang beli ke saya makan gratis. Berarti kamu kerja pertama setelah rawat nenek itu menjadi murotal apa Jualan murotal. jualan murotal itu kan yang ngaji itu ya. Iya, ngaji. Nah, itu lewat kayak aplikasi apa radio atau apa? Radio. Radio. Dimasukin memory card gitu. Nah, waktu itu kejual berapa tadi? Ada yang mesen 100. Mesen 100 dan 100 orangnya nggak tahu siapa. Nggak tahu. Makanya sering ketemu kayak gitu. Saya jualan sabun aja banyak yang pesen. Saya jualan baju banyak yang pesen gitu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Hebat itu. Saya biasa bayar. Dulunya utang. nggak pernah jarang jualan-jualan gitu. Nggak pernah. Saya juga dulu sebelumnya merawat bapak saya lagi sakit. Terus, Bapak saya sakit, kena paru-paru basah sama jantung. terus. Adik saya 4, tanggungan saya banyak. Harus bayar kontrakan, harus biaya sekolah adik. Gitu. Terus? Akhirnya utang saya banyak waktu itu. Karena bapak saya setiap hari itu harus minum obat. Dia juga kena glukoma, matanya itu kan buta. Iya. Kena glukoma, jadi harus tetesin obat gitu dari dokter. Saya beli obat terus setiap hari buat bapak saya gitu. Nah, duitnya kurang, saya ngutang tuh sama orang apotik, ngutang. Begitu terkumpul banyak utang saya. Oke, sekarang keadaan kamu bagaimana? Alhamdulillah. Untuk kerjaan semua sekarang kerjanya apa aja berarti? Alhamdulillah. Jadi saya sampai sekarang masih jualan. Itu alhamdulillah banget. Jadi kerjaan saya itu cuma bersyukur aja setiap hari. Karena sering dapat rezeki yang tak disangka-sangka. Saya buka rumah makan gratis tuh awal merintis tuh pakai biaya pribadi. Saya nabung sampai terbeli motor. Karena rumah makan gratis itu butuh biaya buat bangun. Saya jual motor kesayangan saya. Terus? Seumur hidup baru pertama kali itu punya motor. Saya jual untuk bangun rumah makan gratis. Rumah makan gratis nih gratis semua atau emang ada yang beli juga? Emang itu nama aja? Murni gratis. Siapa saja boleh makan. Mau dia orang Islam, Kristen, Konghucu, Hindu, Buddha. Boleh makan gratis. Tanpa syarat. Kamu dapat uangnya dari mana kok itu gratis? Ya dari hasil jualan, alhamdulillah saya sedekahin buat makan gratis tuh. Alhamdulillah Masa? kadang-kadang Hasil jualan apa? jualan murotal. Sampai sekarang masih? Sampai Sudah sekarang. berapa tahun? Sudah 5 tahun lebih jualan murotal. Di mana? Emperan apa di toko? Kadang-kadang kalau ada masjid ngadain pengajian jualan ini, tapi kan sekarang kan lagi nggak bisa ada Iya. pengajian, Iya. jadi jualannya online. Nah dari hasil jualan itu saya sedekahin, dan juga nih alhamdulillah baru-baru ini berapa bulan ya, 4 bulan ini saya tuh ketemu sama orang baik banget, suka nyumbang ke rumah makan gratis. Saya tanya kan gitu kan, Pak kalau ada peluang-peluang jualan saya mau deh Pak, saya mau ganti profesi jualan murotal gitu, soalnya sepi. Kemarinnya nggak laku sama sekali gitu murotal saya. Boleh Mas, jualan apa Pak? Jual pecel lele aja katanya. Cari lokasi, ya, nanti jual pecel lele sama seafood. Oh ya Allah, Bismillah ya Pak ya, saya doa dulu sama Allah minta. Ternyata dia nawarin tempat, dikasihlah tempat di pasar Minggu, buka pecel lele seafood. Terus? Nah alhamdulillah saya jualan pecel lele seafood tuh di situ. Jualan pecel lele seafood rame laris. Nah karena berhubung rame laris, saya bilang sama Pak Solihin yang teman pengusaha itu, Pak ini Pecel lele seafood itu iya jualnya emperan? Apa di toko? pinggir jalan kayak restoran gitu jadinya. Oke, Tapi larisnya itu sehari dapat berapa? sehari Saya restoran 13 tahun, saya iya, tahu banget. omset pertama kali buka rumah apa tuh? Pecel lele. Pecel lele seafood itu 3.200.000. Kapasitas penduduk. Kapasitas yang Kursi. duduk berapa kursi? Kursinya Kursi berapa? kursinya ada 28. Oke. Setiap hari tuh omset tuh segitu, kadang naik, kadang nyampe 5 juta, 6 juta, kadang Bagus. pernah 8 juta. Saya bilang ke Pak Solihin, ini kalau siang kita bagi-bagi makanan gratis saja. Jadi semua makanan yang ada di seafood ini digratisin. Nah kalau malam kita jualan, jadi subsidi silang. Artinya Pak Adit hasil keuntungannya buat disedekahin. Iya kita sedekahin aja. Nah akhirnya udah jalan. Sekarang udah ratusan orang datang makan gratis di situ. Rumah makan gratisnya di mana? Ada di Cilangkap, Pasar Minggu, Ciangsana, Depok. Banyak. Alhamdulillah buka cabang gitu. Tuh, tapi gratis semua. Gratis semua. Gimana sih? Terus kan murotalnya udah nggak jualan. Karena gini, saya dulu kan miskin. Saya dulu rumah ngontrak, nggak punya apa-apa. Sekarang saya dapat rezeki lebih. Kadang-kadang nggak disangka-sangka ketemu orang baik, kaya raya gitu kan. Dia ngasih pekerjaan gitu. Nih jualin barang saya, laku, saya dapat untung. Nah saya mau menunjukkan rasa syukur saya lah, alhamdulillah. Gitu. Jadi kita sedekahin aja gitu. Kemarin aja kita bagi-bagi baju, bagi-bagi sembako gitu. Tunggu, saya masih agak bingung. Bentar. Kamu punya 4 rumah makan gratis. Iya. Yang murotal kamu udah berhenti. Iya. Yang sebenarnya pekerjaan kamu sekarang adalah
jualan seafood. Jualan seafood Iya. yang untungnya 3,2 sampai 8 juta per hari. Iya. Itu omset, bukan untung. Iya, omset Iya. grossnya iya 50 60 30 sampai 20% lah untungnya ya. Itu pecel lele ada berapa? Pecel lele ada 2. Iya, untuk ada 2 itu untuk membangun rumah makan gratis 4 itu gimana caranya? Maksudnya kan rumah makan gratis kan perlu modal juga. Iya, kalau tempat kita dikasih gratis. Ya, terus Bangunan kita dikasih gratis. terus Beras kita nggak beli, ada yang nyumbang. alhamdulillah terus. Kadang-kadang lauk-lauk juga ada orang warteg, ini nasi padang, pecel lele nyumbang gitu. Yang kita yang beli itu paling ya jarang-jarang sih. Belanja sih tiap hari belanja. Beli ikan, beli sayur-sayuran, Siapapun yang mau makan di situ gratis. gratis. Tapi kan alhamdulillah dengan kita berbuat baik akhirnya Allah pertemukan dengan orang baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehari bisa ngasih makan berapa orang? Kalau satu cabangnya itu 300. Satu cabang, 300 porsi. Karena belanja itu 1 juta per hari. Satu cabang. Kalau 4 cabang berarti 4 juta. Berarti nggak semuanya gratis, ngasih segala semuanya, belanjaan 1 juta. Gratis. Belanja tapi 1 juta kan? Iya, belanja 1 juta. Kalau makanannya gratis, nggak bayar sama sekali. Oke, wow, menarik sih. Oke, Adit, menarik banget ya. Saya malah menanyakan banyak soal itu ya, rumah makan gratis, dan mudah-mudahan juga sukses tandanya ya. Saya Amin. juga doain juga, mungkin mudah-mudahan saya juga bisa ini ya. Saya main, nanti saya lihat. Alhamdulillah. Ya. Saya penasaran banget sih bentuknya seperti apa ya. Nah, sekarang itu yang lagi viral ya. Itu baru kejadiannya kapan ya? Kemarin. Baru banget kemarin. Iya, lebaran. Lebaran kan itu. Iya. Jadi ceritanya itu adalah yang saya lihat ya. Buat kalian semua yang belum lihat, ya saya kasih lihat sedikit nih ya tayangannya ya. Jadi ini mobil ya. Udah duluan. Dengar dulu. Dia duluan, nggak bisa. Saya viralin, nggak bisa. Kita lagi ngantri loh. Kita lagi ngantri di keranggan loh. Polisi nggak bisa. Kita lagi ngantri di keranggan loh, Mas. Suami ibu main kekerasan soalnya dengan supir saya. Suami ibu main kekerasan. Kita nggak ada. Lu dorong gua tadi. Udah, ini lebaran loh, Ya, Pak. tahu saya, Pak. Ini lebaran. Ini tahu lebaran. Jangan bikin bahaya kalau enggak. Enggak, tadi Bapak salah. Bapak main kekerasan. Tadi mau masuk dari sana, saya nggak tahu. Dari mana pokoknya? Saya saksi. Nih. Saya saksi. Sekarang gini. Enggak, saya saksi. Oke ya. Oke. Jadi gini, Pak. Oke. Jadi yang saya lihat itu tiba-tiba di videonya itu ada ibu-ibu yang mau menengahkan ya. Dan itu adalah istri Iya. dari si pemukul. Iya. Masalahnya ini kan si pemukulnya itu ya, kenapa harus bisa mukul. Iya. Nah, ternyata kejadiannya itu adalah kamu lagi bagi makan makanan gratis, sembako. Iya. Nah, tiba-tiba, nah coba ceritanya gimana sih? Jadi ceritanya itu kan saya duduk di tengah. Nah, di belakang ada anak santri. Terus di depan tuh ada supir sama tim rumah makan gratis. Samping ada istri saya kan di mobil itu kan. Nah, terus jalan tuh macet. Karena kami bawa sembako kan nggak bisa ngebut. Harus Ya, pelan. betul. Nih orangnya klakson terus. Sabar, Pak, gitu kan. Nah, klakson terus, klakson kalau mau motong aja. Nah, akhirnya kami minggir ke kiri, dia motong. Dia posisi udah di kanan. Terus? Nah, sudah di kanan, karena yang di kiri lancar, dia pengen pindah posisi ke kiri, tapi nggak mau, maunya motong kita dulu. Ya udah kita kasih motong lagi. Oh, dipotong lagi jadi ke depan gitu. Iya. Terus? Nah, posisi kita di belakang dia kan. Nah, ada selah saya lihat supirnya belok ngambil ke kanannya, dia nggak mau ngikutin dia gitu. Supirnya pindah ke kanan, supir rumah makan gratis. Iya. Ternyata yang kanan lebih lancar. Nah, Dilihat sama dia. Nah, dia duluan ya kan. kanan lagi. Dia ini mepet dia pokoknya mau motong lagi ke kanan. Terus? Kata supir rumah makan gratis, ini mau ngapain Mau sih? kemana Mas? sih? Mau kemana sih? Iya, Kanan, bingung. kiri, iya. Intinya dia mau di depan kita ini di belakang dia aja gitu. Terus? Kita nggak boleh di depannya dia Terus? gitu. Nah, akhirnya pas sama-sama belok ke kiri, rebutan. Padahal posisi kita di depan udah gitu. Dia mau tetap memotong tapi posisinya gini. Terus? Gitu. Nah, udah akhirnya hampir kena kan. Hampir kena ya kita berhenti dulu. Berhenti. Nah, begitu dia sudah duluan, dia pelan-pelanin, sengajain. Kita ngambil kanan, dia ke kanan. Kita ke kiri, dia ke kiri. Kayak gue dulu tuh itu. Kita nggak boleh motong. Ada lagi orang gitu, nggak saya boleh juga motong begitu kok dia. dulu. Kita udah pelan, kita berhenti, dia berhenti juga. Emang aneh nah, dulu. saya suruh, Saya aneh dulu. Emang saya terus? liatin.
Begitu pas sama-sama berhenti, saya bilang ke Arif yang tim rumah makan gratis yang supir tuh kan. Terus? Coba Kak Arif turun, ngomong baik-baik. Terus? Dia maunya apa? Kalau dia lapar kita kasih makanan gitu. Enggak lah, itu enggak lapar juga, marah itu, lagi marah. Oke, Iya. maksudnya pokoknya dia lagi di depan itu lagi gini-gini. Iya, Oke, kita nggak boleh jalan. Ya, terus. Nah, akhirnya ya udah supir rumah makan gratis turun. Terus? Begitu turun dia langsung cepet-cepet turun dari mobil, langsung ngedorong begini ke pelanting jauh. Yang ke Arif, supir RMG ke pelanting Ya jauh. dia bilang pukul itu. Dipukul itu. Iya, Itu dia. kakinya lecet. Kakinya lecet terus uratnya tuh maju ke depan, apa tuh kepelintir. Keselio. Keseleo. Iya. Bawa ke tengah ngurut tadi malam. Nah, terus itu saya suruh Terus? Ustadz Sarir, Ustadz, tolong Ustadz, ditenangin Ustadz, itu orangnya emosian gitu. Saya ngambil HP. Nah, begitu saya ngambil HP, tadinya mau balas WA. Berhubung Ustadz dipukul, akhirnya saya cepet-cepet pindah ke ini kamera, saya videoin Oh. ceritanya gitu. Enggak Bu, pokoknya saya videoin ini main Ya kekerasan. Allah. Karena saya ngelihat dia ngepukul dadanya Ustadz guru ngaji saya. Siapapun pasti marah kan kalau Itu kamu yang kamerain. saya yang kamerain. Astagfirullah, saya belum mudeng Saya ini. videoin langsung. Begitu saya videoin ya kan. Terus nggak lama kemudian dia langsung emosi. Nah, terus saya langsung matiin videonya ya kan. Ternyata dia tuh mau kabur. Gitu. Saya ngambil HP lagi, saya videoin lagi, nah kabur kan. Nah, saya lab nih Pak, saya lab di Facebook. Saya lapin di Facebook. Bener saya lab nih. Oh, soalnya habis nonjok masa kabur. Saya hampir ketawa, maaf ya dengar kamu live. Iya, saya lab nih, saya bilang. Live. 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 Ya. Live. Live. Ah, bagus. Iya, Terus. saya lab nih, gitu. Saya lab ini gitu. Nah, netizen nih lihat nih, dia kabur. Nah, kan kabur kan dibilang gitu. Habis nonjok kabur, tidak tanggung jawab. Kalau lecet enggak mobilnya, nabrak enggak gitu. Masih ingat ya plat nomornya? Masih. Berapa? B14. B14 SAL gitu. Terus. Nah, saya lapor polisi. Kata polisi, ini tidak terdeteksi, Pak. Nggak ada katanya. Nggak ada? Iya, bukan mobil Indonesia kali katanya. Mobil luar negeri atau platnya nggak ada. Tapi mukanya udah ke kamera. Ada. Istri juga. Iya, mungkin dia nonton video ini. Masa Allah. Tuh, misalnya dia nonton mau bilang apa? Bertobat aja lah. Hah? Kita apalagi mau ini kan, Dia maafin aja sekarang. maafin aja. Dia bertobat lah gitu. Jangan misalnya kita ini kan laki-laki kan harusnya bertanggung jawab. Kita tuh wajib bertanggung jawab. Kalau kita salah ya minta maaf. Kalau misalkan terjadi apa-apa ya selesaikan baik-baik gitu. Jangan main kabur. Kalau kabur kan nggak bertanggung jawab. Gak bertanggung jawab. Iya. Mukulnya keras atau mukul biasa? Kalau kata Ustadz Sarir sih sakit dadanya, berarti keras. Terus norong juga sampai ke seleo. Terus Oh, sekarang kencang. itunya nggak ada progres lagi karena polisi juga udah bilang kalau misalkan itu bukan plat nomor, ini habis itu dilepasin Tidak aja. terdeteksi. Polisi nyari, netizen juga nyari. Sekarang Iya, nonton dong nih orang. mungkin. Kalau bapak yang bikin nonton nggak? Pengen ketemu sih, pengen ketemu sama bapak itu, pengen ketemu, ya kan? Minta maaf lah sama Ustadz. Saya kan nggak marah sih, tapi kalau Baim Paula yang bikin nonton nggak deh? oh, nonton pasti Sultan. Amin lah gitu. Saya mah aminin terus gue bilang itu amin. Dia tuh penggemar Keanu, Oh gitu, si orang. oh gitu. Iya. Masya Allah. Nonton ini dia beneran. Masya Allah. Kalau dia nonton sekarang mau bilang apa? Saya bilang kalau misalkan kita terjadi sesuatu selesaikan baik-baik, jangan kabur. Betul. Kalau kita nabrak, kita tanggung jawab, kita perbaikin mobilnya. Atau enggak kalau ada kerugian, kita ganti rugi gitu. Tapi nggak nabrak kayaknya ya. Nggak nabrak, Iya. tapi main kekerasan itu gitu. Karena kekerasan sama nabrak kan beda jalur. Iya. Nggak usah lah main kekerasan gitu. Apalagi sampai ngedorong, sampai orang jatuh sakit keselio gitu kan. Udah ketahuan namanya siapa? Nggak tahu, Di komen nggak ada, biasanya sih ada yang gitu-gitu. Ini si ini nih nggak, belum ada ya? belum. Itu di daerah mana? Alternatif Cibubur di samping Rumah Sakit Mitra Keluarga. Kemarin jam berapa? Jam 11.20. Ibu-ibunya jelas tuh mukanya sama orangnya. Jelas. Jelas banget. Itu diminum tuh. Oh iya. Jelas banget loh itu. Bismillah. Tadi banyak ya. Itu anak-anak itu semua? Anak santri. Anak santri semua ya? Berapa orang total? Santri mah banyak. Yang dibawa cuman 8. Jadi kita itu selain Tadi banyak banget. 20 kali orang. oh iya, ibu bapak saya gitu. Istri. Oh, maaf ya tadi bukannya ini. Iya. Takutnya Jadi kita tuh orang-orang selain di sini ini. mendirikan makan gratis, kita juga buka rumah tahfiz Quran gratis, pesantren gratis. Di mana? gitu. Di Cilangkap sama di Ciangsana.
Itu wakaf dari orang Donatur, Donatur. ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah hebat. Karena kan banyak anak-anak kecil di jalan-jalan raya atau anak Benar. yatim, daripada jadi tukang ngamen mending disekolahin gratis. Nanti saya tapi ketemu ya sama itu semuanya ya. Ada Insya keluarga, santri tadi ya. Maaf loh tadi Iya. takut saya nilai Covid. Saya bisa bantu apa? Bantu doa aja. Bantu doa. Iya, mudah-mudahan. Saya juga doain juga Bang Baim Wong selalu sehat, dilancarkan rezeki, Amin ya Allah. Amin. dimudahkan segala urusan. Amin ya Allah. Amin. Karena saya tuh sering nangis nonton videonya Bang Baim Wong. Masya Allah. Terima kasih Kang. Terima Beda. kasih. Kita sedekah sebesar gunung Uhud, kalau ndak ikhlas, ndak tulus, ndak ridho, itu nggak ada pahalanya. Tapi kalau Bang Baim, Masya Allah, benar-benar tulus, ikhlas gitu kan. Insya Allah Kang. Makanya saya doain terus selalu sehat, dilancarkan rezeki, selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Amin. Gitu. Tahu dari mana saya ikhlas, dari mana tahunya? Jadi gini, Allah Subhanahu wa taala itu berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin." Allah katakan pendusta. Bagi orang-orang yang tidak cinta, tidak peduli terhadap anak yatim, Allah katakan orang-orang itu menghardik anak yatim. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, tidak mau mendorong memberi makan fakir miskin, tidak mau ngasih makan fakir miskin, nggak mau bantu orang miskin, gitu. Bang Baim nggak cuma bantu fakir miskin, tapi istiqomah, Amin. itu. Istiqomah tuh Masya Allah gitu. Yang tahu ikhlas atau tidak hanya Allah. Betul. Kita nggak bisa memvonis orang ini ria, orang ini nggak ikhlas, nggak bisa gitu. Yang pastinya kita selalu berprasangka baik, gitu. Karena kebaikan itu pasti ada balasannya. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, di dalam Al-Baqarah ayat yang ke-261. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Yang artinya orang-orang yang menginfakkan hartanya ke jalan Allah, maka akan Allah lipat gandakan bagaikan satu butir yang Allah tumbuhkan menjadi 7 tangkai. Dari tiap-tiap tangkai Allah tumbuhkan 100 butir bagi setiap yang Allah kehendaki. Sesungguhnya Allah maha luas, maha mengetahui. Nah, kalau misalkan kita sedekah 1.000 rupiah, Allah ganti jadi 700.000, karena Allah lipat gandakan 700 kali lipat gitu. Buktinya gak ada orang sedekah miskin. Saya dulu miskin, saya sedekah ngasih makan nenek-nenek gitu. Sekarang Allah kasih banyak rezeki. Saya dulu mandul, nggak bisa punya anak. Sekarang Sudah diponis sama dokter. Saya dulu kerja bangunan, kecelakaan, turun berok, ketimpa semen, saya jatuh, perut saya ketimpa semen, usus saya turun ke dengkul, turun berok. Disuruh operasi, saya nggak punya duit. Akhirnya nggak lama-kelamaan makin bengkak. Karena itu sudah lewat sakit, saya ke dokter. Kata dokter, ya Pak, ini udah mandul, nggak bisa punya anak, kelilit semua nih, ususnya udah turun ke bawah, melar. terus Akhirnya saya sabar. Bapak saya posisi lagi sakit, matanya buta pada waktu itu. Saya harus nyari duit gimana gitu. Saya tahanin aja itu. Saya cari duit tetap gitu. Akhirnya gak lama kemudian saya udah baik, sudah bisa jalan, ya kan? Ada cewek mau nerima apa adanya. Gitu. Yang bener nih, cantik dah orangnya, cantik Mas Adit. Paling cantik di sekolah. Masa sih? Saya ketemu dulu, saya bilang itu nanti jelek gitu. Begitu saya ketemu, ya Allah cantik banget. Tapi saya sakit posisi waktu itu. istri sekarang itu? Iya, istri saya. Terus? Nggak hidup punya saya waktu itu. Karena turun berok kan nggak hidup. Oh iya. 3 bulan nggak hidup. Udah nggak hidup, terus diponis mandul. Baterainya apa? Nggak tahu. Nah, tapi dia tetap mau katanya. Karena kata mamanya ini orangnya soleh, baik. Ya, Enggak dulu, terus nggak konsen tuh gua. Hidup sih bilangnya. Nggak, Ibu kakak konsen. iya, memang nggak hidup 3 bulan. Nah, akhirnya saya nikah. Terus Pas saya nikah, nggak lama kemudian ketemulah yang nenek-nenek itu. Saya bantu nenek itu. tunggu dulu, skip gue. Tunggu dulu. Kok gue jadi ngeblank? Iya. Ini. Kok udah cepet banget ceritanya jadi nenek lagi? Belum, tunggu Iya. dulu. Kan masih nggak hidup 3 Iya. bulan. Nah, Iya. abis itu kan tetap tuh mau. Iya. Akhirnya nikah. Nikah, tapi nggak ngapa-ngapain, cium-cium gitu peluk-peluk. Pas nikah pun nggak punya duit, Bang Baim. Terus? Pada waktu itu cuma ada duit 500.000. Tapi sekarang udah bisa on. Alhamdulillah, punya anak sekarang 2. Tuh, lihat Mau tuh. 3. Ya berkat kita berbuat Oh, baik. betul. Gila 3 bulan lo nggak bisa berdiri tuh udah pasrah ya sebenarnya. Udah pasrah banget saya udah. Istri tadi bilangin. Disentil, dicubit aja kagak kerasa sakit. Bener, udah mati nih. Wah, mati dah. Nggak
Istri dibilangin tapi dibilangin istri. Udah, saya ngomong ke istri saya. Terus istri bilang apa? Waktu itu kan belum jadi istri, masih calon kan. Coba bilang sama istri gimana? Saya ini punya sakit, Terus? iya kan. Tapi sakit saya ini aneh. Terus? Gara-gara kecelakaan. Nah, terus bilangnya Sakit apa? Nggak kelihatan sih sakitnya. Nanti bisa kelihatan nanti pas setelah nikah gitu. terus. Terus bilang gitu. Iya. Dan saya nggak bisa punya anak. Oh, terus. Tapi kata dokter kalau misalkan kita semangat, terus kita berbuat kebaikan banyak-banyak, ya hanya Allah yang bisa nyembuhin. Terus. Nah, alhamdulillah dia tetap mau nerima apa adanya. Dia bilang dia bilang gimana habis itu? Katanya saya ini menikah karena Allah katanya. Itu pun pilihan orang tuanya. Istrinya ada tadi. Ada di bawah. Panggil lu. Boleh, panggilin Bang, tolong Bang. Oh, hebat juga ya. Jadi saya tuh nggak ngerasain bulan madu dulu. Waktu baru nikah tuh nggak bulan madu. Nggak bisa. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Mati total. 3 bulan lama loh. Iya. Tapi hebat loh. Doa juga tapi. Doa terus tiap hari itu, terus doa saya istiqomah, nggak minta kekayaan, nggak Bilang minta ya, apa. doanya. Saya nggak minta anak, nggak minta apa-apa waktu itu, minta Doanya. hidup aja. Minta hidup, ya Allah, hidupkan ya Allah, hidupkan saya pengen ya Allah, seumur hidup, nggak pernah. Tapi ya bener kan, berarti laki-laki emang kunci di situ juga ya. Iya benar. Bener ya. Bener. Nggak ada gunanya duit Nggak banyak. ada gun- Nggak ada gairah, nggak ada apa-apanya. Gitu. Emang Tapi ya. alhamdulillah. Nah, Allah sembuhnya tuh. pun aneh. Mm-mm. Saya mimpi saya itu di padang pasir. Kok jalan kaki gak nyampe-nyampe ya Padang kan? pasir gituan. Padang pasir, jalan kaki terus gitu. Terus nggak lama kemudian ada gunung. Apa saya harus naik gunung itu kan gitu kan biar saya bisa ngelihat di mana jalan keluar. Saya lari sekencang mungkin saya lari sampai saya jatuh, mata saya berdarah. Terus ini saya hidup. Saya jatuh baru bangun tidur. Gitu. Langsung saya ke toilet pengen pipis. Maaf ya. Nah, begitu Berdiri. saya ke toilet, saya tuh baru nggak connect kan gitu kan. Tadi saya pipis kok hidup ya gitu. Nah, disitulah awalnya. Hebat Allah tuh ya. Gitu. Oh, Sini ada. sayang, istri saya sini, nggak apa-apa. Ini istri saya nih, istri Halo. tercinta. Saya tadi lagi cerita. Ini kita sebentar aja ceritanya ya. Seneng banget. Namanya siapa maaf? Mbak Asti. Asti. Ya Asti. Mbak Asti maaf ya, saya jadi ketawa-tawa dia ceritanya habisnya kemana-mana. Mbak Asti. Tapi alhamdulillah sekarang semuanya happy ending ya. Cuman ini saya mau tanya, cuman sedikit aja. Mbak Asti waktu dibilang sama Mas Adit ya, waktu dulu saya ini punya kekurangan ya. Mbak Asti kenapa mau dulu sama dia? Mau kenalan sama dia? Pertama kenapa? Pertama ya karena dulu kan saya tuh cari orang tuh laki-laki tuh yang bisa bimbing saya. Dulu tuh kebetulan beliau kan jualan speaker Quran tuh. Nah beliau tuh jualan, terus nggak sengaja kenal. Beliau tuh suka ngaji. Suka ngaji. Oh, kamu dengerin ngajinya? Iya. Oh, menyenang. Ibadah Iya, berarti suka kamu aja. terus kamu nikahnya berarti ibadah ya, insya Allah ya. Iya, insya Allah. Hebat. Oke, pertama berarti ya itu udah jawaban, udah nggak ada pertanyaan lagi sebenarnya. Baru saya mau nanya, kenapa kamu dia sudah bilang jujur begitu masih mau nikahin dia? Ya ibadah. Terus dia tuh gentleman gitu, maksudnya dia Jujur. nggak ngomong sama saya. Tiba-tiba tahu rumah saya, datang sendiri, cari sendiri, ngomong ke orang tua. Terus pas kamu umur berapa itu? Itu saya itu 19 tahun. 19 tahun. Sekarang umur waktu dia 19 berapa nih? Saya 24. 24. Oke, maaf ya. Jangan nanya deh. Mau nanya. Nggak apa-apa. Saya nanya iseng aja, tahu-tahu aja kita ya. Iya, nggak apa-apa. Pas dia pas dia bisa bangun lagi. Kamu seneng nggak? Kita mati. Terus sembuh. Terus sembuh. Bisa punya anak. Dia bilang tuh on off terus tuh tadi. Malu dia. Enggak iseng aja kok itu. Tapi hebat loh itu semua. Sampai nangis tuh. Itu bener loh, itu karunia ya. Itu udah Allah yang bikin semuanya ya. Dari usaha, dari segala semuanya. Ini pembelajaran buat semuanya sih. Mudah-mudahan yang nonton ya, insya Allah ya. Saya pun juga belajar banyak juga sih.
dengar ceritanya ya. Lebih ke arah menyerahkan diri ya, menyerahkan diri sama Allah. Dan juga tadi juga untung ya saya undang ke atas juga ya, memang niatnya itu ibadah ternyata dari awal ya, karena memang sama dia itu tertarik dengan cara dia ngajinya bagus banget, dan memang ibadah ya, ketika dia kasih tahu semua kekurangan dia itu udah tertutup semua ya dengan ibadah ya, insya Allah ya. Hebat loh ini. Dan juga sekarang saya kan tadi bilang ya kalau saya akan main ya. Yang paling dekat dari sini di mana itu rumah makan gratis itu? Cilangkap. Ya. Kapan ada di sana? Setiap hari. Setiap hari. Kalau untuk nungguin Bang Waimu setiap hari saya tungguin. Jam berapa di sana? Jam berapa aja? Jam berapa aja? Iya, saya tungguin dah. Saya doain mudah-mudahan ada waktu luang, dimudahkan Pasti segala ada. urusan. Besok saya ke sana. Masya Allah. Iya. Alhamdulillah. Besok saya ke sana. Insya Allah. Besok tuh jam berapa enaknya ya? Jam makan siang ya? Rame banget. Hah? Jangan Oh, rame ya? Ramenya rame. Diserbu apalagi Bang Baim datang jangan. Oh, ini rame ya? Ribuan jangan. Mungkin agak Ribu orang 300 doang. Iya kalau ada Bang Baim bisa ribuan. Ribuan. Takut saya. Takut saya Enaknya jam berapa ya? sudah ditegur sama Pak Polisi. Oh, Nggak ya. boleh berkerumun. Enaknya jam berapa ya? Sore. Jam. Kayak Ustadz Abdul Somad kemarin tuh datang tuh bagus. Oh, datang dia? Datang. Jam berapa Datang dia? ke rumah. Saya kirain mau ngisi pengajian. Cuman penasaran aja ke rumah makan gratis, silaturahim. Ustadz Abdul Somad 15 datang. menit beliau datang. Iya, alhamdulillah. Pas beliau ke Jakarta, mampir ke rumah makan gratis. Mau ketemu sama Mas Adit katanya. Masya Allah. Itu berkat doanya nenek. Bang, bener. Berkat doa nenek. Nenek itu ngedoain saya, dia nggak ngedoain sehat, nggak ngedoain lancar rezeki, enggak. Doanya gini, Jang, nenek doain, apa-apa yang belum ada kamu dapat di dunia, nanti kamu dapat. Yang belum pernah kamu ketemu di dunia ini, nanti kamu ketemu. Termasuk artis terkenal, ulama besar, presiden, tiga-tiganya sudah ketemu saya semua. Hah? Datang ke rumah, bukan saya datang ke sana, datang ke rumah langsung. Alhamdulillah. Presiden kapan datang? Presiden RI ke-6, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, pernah datang ke rumah makan gratis. Presiden kedua siapa? Presiden kedua Bapak Soeharto. Keempat? Keempat Habibie. Bukan. Gus Dur, Pak Gus Dur. Iya. Pinter tapi dia, pinter. Iya, salah sebut tadi. Maaf. Pinter. Yang lainnya belum tahu. Pertanyaan awas ini semuanya. Jadi alhamdulillah berkat doanya nenek, saya belum pernah umroh pada waktu itu. Terus? Saya pengen sekali sholat di Masjidil Haram. Saya dapat umroh gratis. Saya sangka yang umrohin saya orang kaya, artis apa orang kaya ya, konglomerat. Ternyata pembantu bangunan, pembantu rumah tangga. Dua-duanya udah pernah umroh? Belum, istri belum. Pengen sih dia, insya Allah nanti kalau ada rezeki. Saya biayain mau. Allahu Akbar. Mau nggak? Mau nggak? Pantes. Apa? Belum punya duit, mahal umroh. Kan saya biayain. Yang Mau nggak? mau yang Mau ya? Nanti saya berangkatin aja. Ya? Nanti berangkatin sama sekalian sama suaminya. Ya? Allahu Akbar ya Allah. Nanti berangkatin aja bareng-bareng ya. Nanti setelah selesai pandemi, nggak tahu, nanti saya tanya dulu ya. Saya juga masih harus nanya juga ke siapa, pemerintah juga ya, yang aman yang mana. Cuman nanti saya biayain mau ya. Sama aja kita, tujuannya juga kalian udah hebat lah tujuannya. Kalau saya nggak melihat hebatnya itu, saya yang malu nanti sama Allah ya. Biar tapi bukan dari saya ini ya, semuanya dari Allah. Jadi jangan terima kasih sama saya cuman bilang aja ini mah ya. Nanti paling saya minta Adit sama istrinya juga doain kita aja ya, biar sehat, saya sama istri sehat. Teman-teman di sini juga ya, pengen juga sih emang nilai pahala sedikit ke mereka lah, orang-orang ini. Sama seperti Adit pasti juga pengen berbuat baik, tapi pahalanya buat orang-orang juga ya yang kerja. Kadang-kadang orang-orang yang udah istiqomah tuh begitu ya, mereka nggak mikirin diri sendiri tapi orang lain. Insya Allah ya, nanti segera mungkin nih, nanti saya akan biayain semuanya. Dan besok saya akan main tuh jam. Ustadz yang belum ketemu siapa? Ustadz Khalid suka nggak? Assalamualaikum. Suka. Hah? Suka. Nanti saya tanya dia ya.
dia itu ada juga umrohnya juga habisnya. Bisa bareng-bareng mungkin insya Allah ya. Amin. Amin, amin, amin. Tapi saya juga harus tanya dulu kemana-mana ya. Senang banget saya bisa ketemu sama kalian ya. Simpen air mata nanti buat di Ka'bah. Nanti pasti banyak keluar air mata itu. Tadi juga saya bingung ngasih Adit apa nih kesini nih, saya bilang yang paling pas. Karena Aditnya juga udah hebat. Ternyata ada yang belum kesampaian ya dari sekarang ya. Biar saya mengcover itu ya. Tadi namanya siapa, maaf? Mbak Asti. Asti. Emang mau umroh dari kapan? Ya udah dari lama sih, cuma belum kesampaian. Iya. Gak apa-apa. Biar nanti kita yang ini semua ya. Insya Allah. Semuanya benar insya Allah. Cuman saya juga minta adanya podcast ini juga, Adit juga sudah memaafkan ke orang yang itu ya, yang memukul. Saya juga yakin kok sudah memaafkan, sudah juga ini. Ada podcast ini bukan mencari dia mana nih orangnya nih, nanti takutnya dibully lagi. Kasihan orangnya, maafin aja ya. Iya. Kami udah biasa hidup susah. Dulu waktu nikah, saya tuh nggak punya tempat tinggal. Istri juga sama. Jadi baru nikah pun bingung mau tidur di mana. Di rumah saya ada bapak saya lagi sakit. Di rumah istri ada ibunya lagi sakit. Jadi sama-sama ada orang tua yang lagi sakit. Yaudah kalau gitu, kamu ngurusin mama, aku ngurusin bapak aku, gimana? Nah di situ dia mulai curiga tuh. Kok nggak pernah mau tidur sama aku katanya gitu kan. Bukan, dia belum hidup waktu itu. Nah, aku tuh cari cara kan gitu kan, biar jangan sampai dulu ya, karena aku cinta kan gitu. Takut aku gitu. Kata Ustadz, kalau kita nggak mampu memberikan suatu kebahagiaan kepada istri kita, sebaiknya dilepas karena itu zolim katanya. Saya nggak mau lepas, saya selalu berusaha gitu. Saya cari obat-obat yang herbal, saya bekam, aku puntur. Nggak sembuh juga waktu itu. Sembuhnya pas mimpi tuh. Pas mimpi saya jatuh dari kasur, saya sakit banget rasanya tuh, kok sakit banget gitu. Terus mataku lebih sakit yang di sini gitu. Nah pas begitu ke toilet, saya kaget, oh kok hidup gitu kan. Nah itu, nah, bilang kabar gembira ke istri, langsung sewa hotel. Langsung sewa hotel langsung. Nggak lama kemudian ya, jam 11 malam tuh 11 malam. langsung sewa hotel. 11 malam, jam 11 malam sewa hotel. Nah nggak lama kemudian, seminggu lah gitu. Kok aneh, kok marah-marah terus, nggak jelas. Hamil. Head dulu. Nah nggak lama kemudian itu setelah head marah-marah, nggak jelas gitu kan. Nah gitu, aneh. Terus mual-mual, bawa ke rumah sakit, nggak ada masuk angin nggak apa enggak gitu, katanya hamil positif. Ya Allah. Jadi makanya saya mau wakafin diri saya gitu. Bener. Hebat. Saya nggak punya apa-apa tadinya gitu kan. Nah, ya sekarang ini cuma bisa bersyukur aja gitu. Makanya konsep rumah makan gratis itu SSI. SSI apa tuh? Sabar, syukur, ikhlas. Amin insyaallah. Amin. Sabar, kenapa? Ya pasti diuji. Iya. Pasti diuji sama Allah. Ketemu sama orang, ketemu sama ini itu ini. Halangan-halangan. Banyak kok yang buka Jumat berkah, makan gratis. Ada yang nyantunin anak yatim, tapi ujiannya juga berat gitu. Kadang-kadang ada hambatan gitu kan. Makanya kita harus belajar tentang makna sabar tadi. Sabar ketika saat kita sedang diuji, ya kita sabar. Bersyukur apa yang kita miliki, apa yang kita dapati kita syukuri. Ikhlas atas segala sesuatu yang kita kerjakan. Gak cuma sedekah, sholat juga ikhlas. Bekerja juga ikhlas. Insya Allah kita akan mendapatkan 3K. Oh itu. K yang pertama, ketenangan. K yang kedua, kebahagiaan. K yang ketiga, keberkahan. Tiga-tiganya akan kita dapati insya Allah. Dunia, akhirat. Di dunia hidup kita tenang, bahagia, berkah. Sebagaimana doa kita, doa kedua orang tua kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita minta kepada Allah kehidupan, kebahagiaan di dunia. Dan juga kebahagiaan di akhirat insya Allah. Nah itu kalau kita ingin hidup bahagia di dunia, bahagia di akhirat, kita harus menjadi orang yang sabar, banyak bersyukur dan ikhlas. Amin insyaallah. Insyaallah. Hebat. Terima kasih sekali lagi ya udah datang ke sini. Janji saya nanti saya akan tepatin, besok saya akan ke sana. Dan yang tadi ya,
Nanti saya juga akan biayain ya. Terima kasih sekali lagi ya. Sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tasanya sih. Iya, tasanya. Iya. Hasil untungannya dikasih. Berarti kamu 24. Oh iya. Berarti kamu 24 kan ya? Iya. Bener ya? Tahu kan saya. Teman-teman. Ini Adi. Adi Ibrahim. Ini anak. Hai. Orang itu. Iya kecil. Kecil. Itu anak santri, anak yatim. Ini saya. Daud sini. Daud sama siapa namanya? Daud sama Jarona. Jarona. Tempat mengambil impor di Besok. Oh, lihat anaknya. Oh, seneng banget. Mana salimnya bisa nggak? Salimnya bisa nggak? Orang tua angkat saya.